Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Miss Anissa. Hari ini kita akan kembali belajar lagi menggunakan video. Maka dari itu Miss Anissa akan mengingatkan kalian untuk mempersiapkan alat tulis dan juga menyimak video ini sampai akhir. Nah, di video sebelumnya Miss Anissa membahas tentang memori. Maka di video hari ini Miss Anissa akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang My Passion. Apa itu My Passion? Maka Miss akan mengajak kalian untuk menonton video setelah ini tentang materi hari ini. Jangan lupa disimak sampai akhir, karena di akhir video Miss Anissa akan memberikan tugas kepada kalian. Dalam video ini kita akan membahas tentang My Passions. Apakah kalian tahu passion itu artinya apa sih? Nah, pembahasannya akan Miss Anissa bahas di slide selanjutnya. Oke, what is passion? Apakah kalian tahu passion itu apa? Passion is a very strong feeling about something or a strong belief in something. Passion is one of those words that people use often without really understanding the original meaning of the word. When most people refer to passion, they use it to mean strong emotion reflecting an intense desire or kind of enthusiasm. Nah, maksud dari passion di sini adalah gairah atau hasrat. Seseorang ketika memiliki passion dalam diri mereka akan dihantui oleh rasa penasaran dan antusias yang luar biasa, sehingga mereka ingin lebih baik dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dilandasi dengan passion. Nah, di sini apakah kalian tahu bahwa passion dan hobi ini hampir mirip sekali? Nah, bagaimana cara kita bisa menemukan passion? Kita bisa menemukan passion itu dari hobi kita. Nah, kalau hobi, sesuatu hal yang kita sukai, terkadang kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Contohnya, kita bisa menemukan passion dari hobi itu. Contohnya, kita suka menyanyi. Kita jadikan menyanyi itu adalah sebuah passion kita. Nah, perbedaannya passion dan hobi itu ada di slide selanjutnya. Nah, di slide ini adalah perbedaan dari passion dan hobi. Nah, kalau di sini passion biasanya akan digunakan pada saat free time. Tidak ada tujuan, no purpose, hanya untuk bersenang-senang, enjoy, relax, dan have fun. Tapi kalau passion biasanya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, born inside. Cannot stop thinking about it. Kita tidak dapat berhenti untuk memikirkannya dan want to do all the time. Kita ingin melakukannya setiap saat dan mempunyai tujuan. Gimana sih perbedaannya hobi dan passion? Seperti yang Miss contohkan tadi. Misal kalian mempunyai hobi menyanyi. Nah, kalau kalian menyanyi hanya digunakan untuk hobi, kalian pergi ke tempat karaoke, kalian sewa satu ruangan hanya untuk bersenang-senang, untuk bernyanyi, tidak ada tujuan. Tujuan di situ hanya untuk bersenang-senang. Tetapi jika menyanyi kalian gunakan untuk passion kalian akan ikut kursus menyanyi, akan lebih baik lagi menyanyinya. Yang kedua, kalian akan ikut lomba, ikut kontes di berbagai daerah atau di berbagai kota. Maka dari situlah kalian bisa jadi penyanyi yang profesional. Kalian bisa mendapatkan uang dari passion kalian tadi. Kalian bisa mendapatkan uang dari bernyanyi. Dari bernyanyi itu kalian bisa dapat pekerjaan. Nah, itulah tadi singkatnya perbedaan dari passion versus hobi. Oke, setelah penjelasan Miss tadi tentang passion, jadi di sini apakah kalian sudah menemukan apa sih passion kalian yang sebenarnya?
Apa sih passion yang selama ini kalian tekuni? Nah, tadi adalah sedikit penjelasan tentang passion. Maka nanti di akhir video Misa akan mengajak kalian untuk membuat teks untuk menceritakan passion kalian masing-masing. Nah, untuk penggunaan tenses dalam kalimatnya, kalian bisa menggunakan simple present tense. Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits and changing situations, general thoughts, and fixed arrangements. Simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi yang tidak berubah atau kebenaran umum. Nah, coba lihat di sini. Ada rumus dari simple present tense. Ada rumus verbal, subject, plus verb one, plus object. Contohnya, the study literature every Monday. Di sini juga ada rumus nominal. Subject plus to be is MR plus object. Contohnya, Mr. Joko Widodo is the President of Indonesia. Ini ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Seperti yang sudah Miss jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini misalkan memberikan satu contoh kalimat. Di sini ada kalimat nominal. Kenapa kalimat nominal? Karena di sini ada to be. My obsession with the basketball is the subject. If is to be itu ada is and are, dan strange for some people to figure out is object. Ini adalah kalimat positif. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang kalian dapat gunakan untuk penyusunan teks deskriptif nanti tentang passion kalian. Oke, di slide terakhir Miss akan memberikan kalian sedikit tips dan trik bagaimana kalian menyusun sebuah teks tentang passion. Sebelum Miss menjelaskan secara detail, maka kalian dapat membacanya terlebih dahulu supaya kalian tidak merasa kebingungan. Nah, langsung saja. Yang pertama, think about your passion story. The better you know it, the better it will sound next time you tell it. Jadi, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah pikirkan terlebih dahulu apa passion kalian, apa yang selama ini kalian tekuni. Karena semakin kalian mengetahuinya, maka semakin baik kalian akan menceritakannya atau menuangkannya dalam sebuah cerita. Yang pertama, focus on describing your passion. Jadi di sini kalian dapat menaruhnya di paragraf pertama. Di paragraf pertama, kalian dapat memperkenalkan terlebih dahulu tentang passion kalian, apa yang kalian suka, apa yang kalian tekuni. Tapi fokus pada describing your passion. Di sini kalian bisa mencobanya dengan kalimat ini. I love describe your passion. I love doing this because talk about what excites you and what you can be rewarding about it. The best part is describe an outcome of what you do. Kalian bisa menggunakan kalimat I love. Setelah itu kalian menceritakan apa passion kalian. Lalu I love doing this because, kenapa kalian suka ini? Kalian jelaskan tentang apa passionmu dan apa manfaat dari passionmu. Dan lalu the best part is describe an outcome of what you do. Kalian dapat menjelaskan hasil yang kalian dapat dari menekuni passion tersebut. Contohnya ada di bawah ini, contoh kalimatnya. I love helping people who want to get published, improve their writing, or change careers to become a writer. I love doing this because there is nothing more rewarding than seeing people realize this is possible. The best part is when they actually take this step
and I can see that it changed their life. Jadi di paragraf 1 ini kalian dapat memperkenalkan dulu tentang passion kalian, apa manfaatnya, apa bagian terbaik dari passion kalian, apa yang kalian suka, kalian perkenalkan dulu. Terus di nomor 2 ini kalian bisa taruhnya di paragraf kedua, 3, 4, dan selanjutnya, yaitu explain in detail about your passion. Jadi di paragraf selanjutnya kalian dapat menjelaskan secara detail tentang passion kalian. Contohnya di sini. Try this, I do this by teaching me describe the way in which you achieve the outcomes described in the start. Jadi kalimat ini I do this. Saya melakukan ini dengan, kalian jelaskan secara singkat setelah itu bagaimana kalian mencapai hasil dari passion kalian, bagaimana kalian ingin menggapai passion kalian seperti apa. Contohnya, example di sini, I do this by running short courses in many different types of writing. So whether you want to write a novel, a screenplay, a business book, or media release, you can discover exactly how to do this book. One of our courses, which can be taken online or in person at the Sydney Writers Center. Jadi di paragraf selanjutnya, di paragraf ini, paragraf 2, 3, 4, dan selanjutnya kalian dapat menceritakan secara detail tentang passion kalian, bagaimana cara kalian mencapai hasil dari passion kalian, bagaimana kalian cara belajar dari passion kalian. Seperti contohnya kalian suka bernyanyi, bagaimana kalian ingin menjadi penyanyi yang profesional, kalian belajar menyanyi dengan teman, atau kalian ikut kursus, kalian ikut kontes, kalian ikut lomba, dan lain sebagainya. Dan di paragraf terakhir kalian bisa menjelaskan apa yang akan kalian rencanakan ke depan dengan passion kalian. Seperti contohnya tadi, suatu saat kalian ingin menjadi penyanyi internasional. Kalian ceritakan tujuan kalian, impian kalian ke depan seperti apa. Nah, itu tadi adalah tips dan triknya, semoga kalian jelas. Dan setelah ini kalian akan mencoba untuk menyusun teks tersebut. Oke, sekian dari Miss, semoga jelas dengan penjelasannya. Bye-bye. Oke, untuk tugas dalam video ini, Miss Anissa ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah teks. Topiknya adalah Tell Me About Your Passion. Jadi Miss Anissa ingin kalian menceritakan tentang passion yang kalian punya, yang kalian tekuni. Untuk banyaknya tulisan, minimal setengah halaman dari buku tulis kalian, setengah halaman ya. Dan tulisannya tentu jangan besar-besar, dibuat sebaik mungkin. Dan strukturnya menggunakan simple present tense. Nah, itu tadi adalah tugas yang diberikan kepada kalian. Selamat mengerjakan.